أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Sekalian jamaah salat zuhur rahmatullah. Mari kita manfaatkan waktu kita sejenak untuk tawasul haq dan tawasul sabar. Sambil dalam kitab Tasdiyatun Nufus yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid. Insyaallah akan kita khatamkan. Baik. Tema kita pada siang hari ini berkaitan dengan al-ikhlas wal mutaba'ah, keikhlasan dan ittiba atau ikut kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, al-ikhlas wal mutaba'ah, keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW itu merupakan syarat, dua syarat liqabulil amal, untuk diterimanya amal. Maksudnya bagaimana? La yaqbalullahu azza wa jalla amalan bil a'mal. Allah tidak akan itu menerima amalan seorang itu dari amal-amal yang ada hatta yatafarraq fihi syartan, kecuali apabila memenuhi dua syarat tersebut. Apa itu? Fal awal, yang pertama huwal ikhlas, yaitu keikhlasan. Dan keikhlasan ini huwa syaratul batin, yaitu syarat yang berkaitan dengan batin kita, yang berkaitan dengan hati dan jiwa kita. Wa tsani, syarat kedua huwa al-mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, dan ini merupakan syarat zahir, atau dengan kata lain yang namanya diterimanya amal itu bukan hanya melihat dari satu sisi, tetapi kedua sisi itu semuanya diperhatikan, yaitu apa? Yaitu syarat batin dan syarat zahirnya. Wa dalla ala hadha makna kitabullah al-munazzal wa sunnah an-nabi al-mursal sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menjadi dalil mengapa kedua syarat ini mesti terpenuhi untuk diterimanya amal kita, ada di dalam kitabullah maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Allah firmankan, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Berkata Al-Fudayl bin Iyad, yang dimaksud dengan ahsanu amala huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan yang paling bagus amalnya adalah siapa yang paling ikhlas dan paling tepat di dalam beramal. Kenapa demikian? Fa innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Karena namanya amal itu seikhlas apapun, kalau dia tidak tepat, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, maka tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, sebagaimana kalau misalnya sudah tepat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam amal ibadah kita, tetapi ternyata tidak dilandasi dengan keikhlasannya di dalam beramal, lam yuqbal, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua sisi ini yang menjadi tugas kita bersama. Ini ujian kita bersama, senyambang kita hidup, bagaimana terus memperjuangkan supaya
ahsanu amal, setiap hari bagaimana supaya amal kita semakin baik. Ahsan, yang terbaik yang terus kita perjuangkan. Dan keihsanan dari amal itu menurut Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling tepat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga Allah firmankan dalam ayat lainnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka adalah dia itu mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dimaksud dengan amal soleh di dalam ayat yang tadi barusan saya bacakan, "Falyamal amalan sholihan", itu adalah huwa al-muwafiq li sunnah, yaitu yang bertepatan bersesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW, termasuk wa'adamu syirki, itu adalah ikhlas. Adapun wa yusyrik bi ibadati rabbi ahada, itu maksudnya adalah ikhlas itu sendiri. Dan juga Allah firmankan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin." Dan siapakah yang paling bagus, yang lebih bagus dinnya, agamanya, dari orang yang aslama wajhahu lillah, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa muhsin, sementara dia dalam keadaan mengerjakan kebaikan. Maka penjelasannya, fal islamu wajhi, fal islamu wajh, adapun menyerahkan wajah diri kita itu, itulah yang namanya ikhlas. Wal ihsan huwa mutaba'atu sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ihsan itu maksudnya adalah kita ittiba, ikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, hidup kita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian juga ujian, hidup juga merupakan ujian yang ditunggu-tunggu oleh Allah. Bagaimana semakin hari semakin dekat dengan kematian kita ini, semakin kita bisa memperbaiki kualitas ihsannya amal kita itu, yang mana ditandai dengan dua menurut ulama, yaitu Al-Fudail bin Iyad, yaitu apa? Akhlasuhu wa aswabuhu. Bagaimana kita ini berupaya semakin ikhlas, bagaimana supaya ibadah kita semakin bersesuaian dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan demi untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.